Halo guys, kembali bersama saya Jeffrey Santoso. Pilot paling lucu, imut dan menggemaskan. Tapi bohong. Kali ini saya kembali terbang untuk memantau Gunung Merapi. Setelah saya vakum kurang lebih sekitar 1,5 bulan karena cuaca yang tidak menentu, akhirnya hari ini saya kembali bisa memantau gunung ini. Kali ini saya terbang dari Pos Babatan, yang merupakan spot yang paling ideal untuk memantau Merapi. Karena dari tempat ini kita bisa melihat secara langsung daerah yang berpotensi menimbulkan bencana dari gunung ini. Daerah Barat Daya ini merupakan pusat aktivitas Merapi yang saat ini paling intens. Daerah ini setiap hari terjadi guguran lava pijar yang berasal dari lava yang mengeras lalu rontok. Tak jarang juga guguran terjadi dalam jumlah yang cukup besar dan mengarah langsung ke hulu sungai di daerah sekitaran Cangkringan, Kaliurang, dan sekitarnya. Dan yang lebih berbahaya lagi, tumpukan material vulkanik ini terjadi di luar badan Gunung Merapi, sehingga tidak ada bibir kawah yang bisa menahan laju material ini ketika terjadi runtuhan. Perlu kalian ketahui bahwa Merapi merupakan gunung berapi teraktif yang ada di Indonesia. Dan gunung ini sejak 2021 kami kategorikan sebagai gunung unik di Indonesia. Kenapa begitu? Karena hanya Gunung Merapi yang mempunyai dua kubah lava secara bersamaan dan dua-duanya tumbuh berbarengan. Yang satu ada di tengah dan satunya ada di barat daya. Inilah salah satu alasan kami kenapa kami selalu memantau gunung ini, karena potensi bahayanya bisa sangat besar dan mendadak. Salah satunya terjadi beberapa hari yang lalu, di mana para penambang pasir di sekitaran Hulu Kaliboyong dan Kalibebeng terkena banjir lahar dingin. Dengan video drone ini sebenarnya bisa kita antisipasi. Ketika terjadi guguran yang cukup masif dan curah hujan yang sangat tinggi, maka banjir lahar tersebut bisa kita prediksi. Oh ya guys, saya akan sedikit cerita unek-unek yang terjadi akhir-akhir ini tentang penerimaan negara bukan pajak atau yang sering disebut dengan PNBP yang telah disahkan oleh Presiden pada Oktober 2024 ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu perkembangan badan gunung area barat daya ini guys. Dari yang bisa kita amati di sini, kubah lava barat daya yang tadinya tipis seperti kue dorayaki, dalam waktu 2-3 bulan ini berkembang seperti kue bolu yang gendut sekali. Inilah salah satu alasan saya tetap memantau gunung ini. Saya berpikir bahwa video ini bisa bermanfaat untuk membantu pemantau gunung dan warga sekitar Merapi. Nah, kalau kalian lihat di salah satu video saya yang saya posting sekitar 4 bulan yang lalu, daerah ini sempat habis material vulkaniknya, sehingga struktur batu bawahnya bisa terlihat. Dan sekarang sudah berkembang seperti ini guys. Lalu notis saya ada satu, area gugurannya berpindah sedikit ke kiri, yaitu bergeser ke arah barat. Selama saya ngedrone Merapi, belum pernah saya menemukan fenomena ini. Dan untuk kubah lava tengah terlihat lebih besar dari sebelumnya.
Kali ini saya nggak akan on script ya guys untuk memberikan penjelasan dari visual ini. Saya akan melanjutkan unek-unek saya sekaligus kalian bisa mendengarkan dongeng sebelum tidur dari saya sambil menikmati dan memantau video dari Gunung Merapi ini. Saya sendiri cukup heran dengan peraturan PNBP yang mengharuskan drone terbang membayar 2 juta untuk di kawasan tertentu. Salah satunya adalah kawasan nasional, Taman Buru, Suaka Marga Satwa, dan yang lainnya. Logika saya bergejolak mencari alasannya. Kenapa peraturan ini mesti dibuat? Memang akhir-akhir ini teknologi video terbang atau yang lebih sering kita sebut dengan drone ini lagi naik daun guys. Makanya awalnya saya berpikir mungkin untuk membatasi dan mengedukasi para pengguna drone agar lebih tertib dan tidak membahayakan keselamatan pengguna udara lainnya. Tapi kalau ini alasannya, bukankah edukasi, pelatihan, dan sertifikasi kelayakan penggunaan drone yang diakui oleh negara akan lebih baik daripada memaksakan pungutan sebesar 2 juta ini? Dan ini sebenarnya sudah berjalan guys. Saya sendiri sebagai salah satu anggotanya. Sertifikat yang saya punya diakui oleh negara, bahkan oleh beberapa negara lain untuk dijadikan semacam surat izin mengemudi untuk pesawat tanpa awak atau yang kita sebut dengan drone. Ada lagi alasannya untuk menjaga satwa langka yang ada di sekitaran Taman Nasional. Kalau ini alasannya, kenapa banyak Taman Nasional justru dijadikan tempat wisata? Seharusnya tempat ini dijauhkan dari kerumunan orang, bukan malah dijadikan tempat wisata. Saya nggak kontra sama pendaki loh guys, tapi jadilah pendaki yang sopan. Bawalah sampahnya turun ke bawah, jangan nyampah di atas gunung. Terus setelah itu muncul aturan ini. Memang satwanya tahu kalau ini drone bayar atau enggak. Kalau drone-nya bayar, oh nggak apa-apa karena udah bayar. Lumayan lah, saya dapat jatah untuk beli pisang goreng Mak Ijah. Terus kalau yang satunya nggak bayar, dia akan berpikir, duh, saya bisa mati nih kena suaranya. Berisik banget. Emang begitu guys? Lalu muncul spekulasi tentang penambahan pemasukan negara karena mungkin negaranya lagi boncos. Bosku, rakyat ini beban pajaknya sudah tinggi. Untuk bertahan hidup saja nggak mudah, masih lagi digenjot pajak. Rakyatnya ketika mau belajar keahlian lain, dipungut biaya. Bagaimana mau sejahtera bosku? Seperti saya ini, hobi saja sebisa mungkin jadi duit, walaupun nggak banyak. Kalau kalian berpikir YouTuber duitnya banyak, silahkan cek dulu postingan saya seberapa besar AdSense yang saya dapatkan. Untuk nutup biaya perjalanan saja sudah bersyukur guys. Yang bikin saya tergerak hati untuk melanjutkan hanyalah informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi daerah sekitar. Jadi jangan samakan kami para YouTuber dengan pengambil video profesional yang mampu membayar lebih karena mendapatkan pekerjaan dari vendor. Begitu loh bosku. Terus saya berpikir lagi, apakah karena membahayakan keselamatan orang lain? Kalau terbang ke gunung, bahayanya sebenarnya apa sih guys? Saya tidak menemukan alasannya membahayakan orang lain, karena biasanya yang ada di gunung hanya pendaki saja. Apalagi Gunung Merapi ini guys. Siapa yang mau mendaki ke sini?
selain mak lampir yang saya duga ada di gua dekat kubah lava tengah. Mentok juga kita sendiri yang rugi. Kalau ada kesalahan drone, maka drone kita akan hilang. Saya belum pernah mendengar ada orang ketiban drone. Tahu ketiban kan guys? Artinya kejatuhan guys. Saya masih bisa memaklumi kalau di daerah Bromo, Ijen, dan sekitarnya kalau traffic drone mesti dikontrol. Karena daerah itu memang daerah tempat wisata dan banyak orang yang berkerumun di sana. Tapi harganya nggak masuk di Nurul guys. Harga drone-nya 5-10 juta. Izin terbangnya 2 juta guys. Boncos bosku. 500.000 aja dirasa sudah mahal. Lalu kenapa nggak sekalian kamera handphone dipungut biaya? Kan sama-sama buat video guys. Kalau memang untuk profesional sih, saya masih bisa maklum karena ada manfaat imbal baliknya. Tapi kalau kayak kita guys, imbal baliknya apa guys? AdSense. Lalu kalau membahayakan keselamatan penerbangan, siapa juga yang mau terbang di daerah punggungan gunung? Yang ada, tragedi Gunung Salak terjadi lagi. Pesawat umumnya terbang tinggi untuk menghindari turbulensi yang disebabkan oleh angin yang berputar karena menabrak badan gunung. Lain cerita kalau lagi terjadi bencana ya guys. Helikopter akan terbang di wilayah itu. Nah, disinilah letak edukasi pilot dibutuhkan. Kembali lagi ke pelatihan dan sertifikasi. Sehingga para pilot tahu kalau kondisi ini harus ditunggu. Jangan hanya terbang demi konten saja, lalu mencari viral.
Jadi sampai dengan sekarang, saya tidak bisa menemukan alasan yang lebih tepat selain menambah pemasukan negara yang menurut saya sudah di luar nalar dan logika. Sudahlah, daripada bingung selama tidak membahayakan keselamatan orang lain dan masih ada manfaatnya, saya akan melakukan ini. Semoga kalian masih mensupport kami untuk kembali membantu kalian melakukan pemantauan. Saya mau seruput kopi dulu guys, sambil menunggu para SJW nongol, lalu melakukan intimidasi di kolom komentar sambil bawa-bawa nama pengadilan, sertifikasi, dan yang lainnya, seperti yang terjadi di konten salah satu rekan saya. Mana ID-nya palsu lagi, postingnya tanggal 6, akun create-nya tanggal 6. Sekaligus saya mau melihat apakah mereka mendengarkan isi konten ini sampai dengan selesai dan mendengarkan curhatan saya, atau hanya asal jeplak omongan tanpa melihat isi kontennya. Saya sendiri penasaran guys. Daripada intimidasi, kalau memang betul kalian ini pemangku kebijakan, marilah panggil kami, duduk bersama-sama guna membahas dan menemukan solusi yang terbaik buat semuanya. Kami sangat siap dengan semua itu. Seruput kopi dulu ya guys, sambil lihat saya landing drone ya. Saya Jeffrey Santoso pamit. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan salam sejahtera buat kita semua.